Kemarin sudah saya sampaikan ke media bahwa memang ada dua pegawai lapas. Yang pertama inisial S sebagai Wadanru, wakil komandan regu yang ada di lapas. Kemudian ada satu lagi inisialnya S, juga dia pegawai lapas tapi di bidang kesehatan. Dua-duanya diindikasi adanya keterlibatan kelalaian yang dilakukan sehingga tersangka ini bisa melarikan diri, di mana kita ketahui bersama bahwa kurang lebih hampir 8 bulan tersangka ini, warga negara Cina ini, berupaya untuk menjebol tembok dan menggali sampai dengan bisa keluar ya pada saat itu, tanpa disadari oleh kedua pegawai lapas ini ada kelalaian yang dilakukan. Ya, kelalaian seperti apa? Kemarin sudah saya sampaikan juga. Barang bukti yang ditemukan sampai sehingga terjadi penggalian tersebut ada banyak ditemukan, terutama obeng, kemudian cangkul, di mana setelah kita lakukan pendalaman oleh tim penyidik dari Polres maupun dari Polda Metro Jaya bersama-sama dari tim khusus yang dibentuk oleh tim lapas sendiri untuk menginvestigasi bagaimana si pelaku ini melarikan diri. Memang ada cangkul, itu memang ditemukan cangkul tersebut karena kita ketahui bersama berdasarkan informasi dari pimpinan lapas sendiri bahwa memang 6 bulan yang lalu itu ada pembangunan dapur di dalam, sehingga alat itu yang dia pakai. Itu pertama. Terus kedua, juga kita ketahui bahwa ada alat yang digunakan adalah pompa air untuk menjedot air, karena kalau menggali 2 meter dan 30 meter sampai dengan drainase yang ada di luar daripada lapas tersebut, itu memang sering ada tergenang air, sehingga dia gunakan adalah alat penyedot, ya, ada pompa air itu digunakan. Nah, pompa air inilah yang kemudian dia menyuruh kedua pegawai lapas ini, bahkan menyimpan beberapa kali selama kurang lebih 8 bulan dengan mendapat imbalan daripada si tersangka ini. Nah, ini indikasi kelalaian yang digunakan, yang dia lakukan. Kemarin masih kita sudah naikkan ke tingkat penyidikan. Kedua tersangka, kedua pegawai ini adalah memang masih saksi. Saya kemarin sampaikan bahwa akan kita gelarkan, kemungkinan akan kita naikkan ke statusnya dari saksi menjadi tersangka, dan kita masih menunggu nanti hasil gelar perkara dulu. Ya, kita lakukan gelar perkara. Apakah kemungkinan masih ada lagi orang-orang yang lain, ya, di luar dari kedua orang tersebut? Itu kemungkinan saja ada. Kemungkinan saja ada, karena ini masih dilakukan penyidikan oleh tim, ya, terhadap bagaimana sampai si tersangka ini bisa, atau warga negara Cina ini bisa melarikan diri dari lapas kelas 1 Tangerang tersebut. Apakah ada upaya dari orang lain lagi yang membantu? Ini masih didalami oleh tim penyidik. Ya, bisa saja kemungkinan akan ada lagi. Ya, tetapi untuk kedua orang tersebut, pegawai lapas tersebut, inisialnya S dan S itu masih kita akan gelarkan. Mudah-mudahan minggu ini kita gelar perkara untuk bisa menentukan statusnya, apakah unsur persangkaannya itu bisa dinaikkan ke sebagai tersangka. Itu pertama. Terus kedua, tersangka masih terus kita lakukan pengejaran, ya. Chai Chanpan alias Antoni ini masih kita lakukan pengejaran. Memang kita ketahui bahwa Chai Chanpan ini melarikan diri dari lapas kelas 1 Tangerang ini, diketahui melarikan diri itu sekitar 11 jam setelah dia melarikan diri, ya, 11 jam. Kemudian penyidik sudah melakukan penyidikan, ya, kemudian hasil pemeriksaan beberapa saksi-saksi yang ada, baik itu saksi-saksi di TKP dan bahkan saksi istrinya dan anaknya yang ada di daerah Tenjo, ya, Tenjo Jawa Barat sana, daerah Bogor sana, diketahui bahwa yang bersangkutan setelah melarikan diri cuma dalam waktu 4,5 jam itu sudah sampai di kediamannya. Dari mana kita bisa ketahui? Pada saat
Chai Chanpan ini melarikan diri, dia sempat membawa handphone daripada teman sekamarnya. Ya. Tetapi sampai di kediamannya, handphone tersebut diserahkan kepada istri dan anaknya. Nah, ini kita bisa ketahui dan kita lakukan pendalaman terhadap istri, pemeriksaan terhadap istrinya, dan mengakui memang Chai Chanpan sempat mampir ke situ, kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan. Ini yang kita menjadikan target adalah sejak kemarin adalah hutan, dan hutan yang ada di belakang dari rumah Chai Chanpan atau keluarganya ini bersama istrinya ini memang hutan yang agak termasuk hutan luas yang ada di sana, cukup luas. Ya, tim masih bergerak di sana. Hari ini dibantu lagi, di backup oleh teman-teman dari Brimob untuk melakukan pengejaran di dalam hutan, karena memang Chai Chanpan ini sebelum berurusan dengan aparat berwajib, waktu masih tinggal di daerah Tenjo sana, memang sering melakukan kegiatan perburuan di dalam. Jadi dia hafal hutan tersebut. Ya. Kenapa dia bisa bertahan sampai dengan saat ini? Karena memang dia hafal daerah tersebut. Itu pertama. Yang kedua, dia juga memang adalah lulusan tentara ya di China sana, makanya dia belajar survival itu karena dia mantan tentara. Ya, ini yang menjadi punya kemampuan daripada si Chai Chanpan ini untuk bisa bertahan atau survival di dalam hutan. Ya, itu yang kedua. Memang tim sudah bergerak terus, berkoordinasi dengan masyarakat sana. Kita sudah mengeluarkan DPO kepada warga-warga yang ada di sana. Bahkan ada kemarin kita lakukan pemeriksaan, ada laporan dari keterangan dari warga, karena kita ketahui kan tidak akan mungkin dia bertahan kalau tidak mencari makan di dalam hutan. Memang dia sempat keluar ya di salah satu desa yang ada dekat situ untuk membeli makanan. Nah ini kemudian dia masuk ke dalam lagi. Ya, makanya kita perluas pencarian, di backup oleh teman-teman Brimob Polda Metro Jaya. Dan bahkan kita sekarang memperluas lagi pencarian jejak ini di daerah Desa Babakan. Ya, pertama Desa Babakan, kemudian Pasir Madang, dan juga daerah Pasarbo. Ini kita perluas tim ke sana untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Ya. Hasil keterangan sekarang ini memang belum terlalu jauh. Cuma memang ada karena yang bersangkutan kan kita ketahui pernah juga melarikan diri pada saat dilakukan penahanan oleh penyidik ya, pada saat ditangkap sempat melarikan diri selama 3 hari dan kita temukan di dalam hutan juga di daerah Sukabumi. Ya, daerah Sukabumi. Nah ini kita kemudian sekarang bersama tim semuanya kita bergerak, mudah-mudahan secepatnya kita bisa mengamankan, kita bisa menangkap yang bersangkutan. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ke teman-teman semuanya untuk hari ini, update hari ini. Mohon doanya mudah-mudahan secepatnya yang bersangkutan kita bisa lakukan penangkapan.